Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya, Dian Pangandaheng, yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudari? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, Anda berada di acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga. Yang akan menjadi narasumber adalah keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan yang akan menjadi moderator kita pada malam hari ini adalah Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Acara ini akan Anda saksikan di dalam melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun YouTube. Anda juga bisa menyaksikan melalui website kami di hopechannel.id. Dan juga Anda dapat mengunduh aplikasi Hope Channel Indonesia melalui Play Store dan App Store yang ada di gadget Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa keluarga Bapak dan Ibu Leo Sumampau. Selamat malam. Shalom. Dian, malam Dian. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sepertinya bahagia sekali malam hari ini. Puji Tuhan, baik juga, sehat. Baik, saya serahkan kepada Bapak Leo dan Ibu Fitri, silakan. Baik, terima kasih Dian. Dan kepada para pemirsa setia Hope Channel dan khususnya Obsesi Hati, kita bergembira pada malam hari ini kita boleh bertemu lagi dalam episode Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan malam ini kita masuk ke episode yang ke-75 ya. Luar biasa ya. Dan kita senang karena kita bisa siaran dari 3 tempat. Yang pertama dari Studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Dan kami saat ini berada di Nusa Dua Bali. Dan juga keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Jadi kita senang pada malam hari ini bisa kembali hadir di dalam acara Obsesi Hati. Dan biarlah acara ini boleh menjadi berkat buat para pemirsa semua. Topik kita pada malam hari ini Apa ya? sangat menarik. Ya. Berjudul Harapan Keluarga Bermasalah. Harapan keluarga bermasalah. Apa itu ya harapan? Jadi bukan hanya untuk orang-orang yang istilahnya tidak bermasalah aja hidupnya, tetapi bagi keluarga yang bermasalah pun ada harapan. Apa itu harapannya? Dengar malam Kita ini ya. saksikan. Jangan sampai lewatkan semenit pun. Oke. Kita akan memulai acara kita dan kita akan membacakan ayat tema kita pada malam hari ini yang diambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Tuhan telah mempertemukan kembali para pemirsa Hope Channel Indonesia dan juga keluarga hamba dan juga keluarga Pendeta Kuntaraf di dalam acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Tuhan, biarlah Engkau hadir di dalam acara ini agar semua pembahasan yang dibangun oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf itu berasal daripada Tuhan oleh karena kuasa Roh Kudus yang telah menjamah hati, pikiran, dan jiwa daripada Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, sehingga materi pembahasan yang dibawakan boleh memakan tempat dalam hati pikiran kami, dan itu boleh membawa satu perubahan dalam rumah tangga kami, agar rumah tangga kami boleh menjadi keluarga yang berbahagia, rumah tangga yang berbahagia di dalam kasih sayang Tuhan. Berkati Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan bawakan pembahasan ini, biarlah kuasa Roh Kudus dari surga boleh menjadi bagian mereka, agar Pendeta dan Ibu Pendeta boleh membawakan pembahasan ini dengan baik. Berkati juga pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada di rumah, kiranya berkat berkelimpahan boleh menjadi bagian mereka. Kalau ada yang sakit, biarlah jamahan tangan Tuhan yang ajaib dan dahsyat akan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Berkati juga peralatan internet, jaringan yang kami gunakan Tuhan, biarlah jangan ada halangan, agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan terutama teman-teman kru Hope Channel boleh memandu acara ini dari awal hingga akhir,
dengan baik, itu semua karena pertolongan Tuhan saja. Ampuni dosa kami begitu banyak Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan, ataupun ada permasalahan rumah tangga yang Anda inginkan solusinya, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Anda juga bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui IndiHome Channel 870. Dapat juga disaksikan melalui parabola dengan satelit MPSat frekuensi 3973 MHz atau melalui website hopechannel.id, dan dapat juga melalui aplikasi yang Anda bisa unduh dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara dari Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, pendeta dan ibu pendeta. Shalom. Ya, kita sedang Bagaimana kabarnya? Ini dan Leo yang ada di Bali ya. Salam dari North Carolina. Ya, salam dari Bali juga. Dalam sehat-sehat semua pendeta dan ibu pendeta. Kami masih sehat-sehat. Terima Puji kasih. Tuhan. Senang kita kembali di rumah sekarang. Amin. Kita udah gak sabar nih ya. Iya, kami persilakan pendeta dan ibu pendeta untuk membawakan topik pembahasannya. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Baik, ini adalah pembahasan yang sangat penting. Harapan untuk keluarga bermasalah. Ini apakah ada keluarga yang tidak ada masalah? Oh, tidak ada. Semua keluarga ada masalah. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi yang sangat penting adalah ada harapan, yang sangat penting pengharapan supaya masalah ataupun keluarga yang bermasalah itu dapat berubah sama sekali. Oke. Baik, kita kembali kepada ayat yang telah dibacakan tadi ya oleh Roma 15 dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi diajak kita akan apa? Ingat bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan, ya. Bagaimanapun keadaan rumah tangga, mungkin kadang-kadang kata, wah sudah mau hancur ini, rumah tangga sudah mengalami kesulitan, masalah dengan mertua lah, masalah dengan anak lah, masalah dengan suami lah. Jangan khawatir, yang sangat penting di sini adalah pengharapan. Bahkan melalui Roh Kudus kita akan berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Nah, kita coba lihat hal yang sangat penting bahwa pengharapan itu adalah satu perkara yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Pernah ada sebuah penelitian yang telah dibuat ya, apa yang dikatakan menurut Dr. James Dobson? Iya, waktu itu diadakan satu penelitian dan penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki pengharapan, yang tidak ingin hidup akan meninggal dalam 18 bulan. Ini benar-benar telah terbukti terjadi. Kalau orang itu rasa hopeless, orang itu rasa tidak ada lagi gunanya hidup, maka orang itu akan terus meninggal. Jadi pengharapan itu sangat penting sekali di dalam memperpanjang umur manusia. Kemudian kalau Anda misalnya sakit, maka yang diperlukan adalah pengharapan ya. Kemudian apa yang dikatakan dalam percobaan dalam ilmu perilaku? Ya, behavioral science pernah mereka lakukan satu percobaan, dan percobaan ini tikus-tikus dimasukkan dalam tangki yang penuh dengan air, dan ini dinding daripada tangki ini sangat licin, ya. Jadi tikus ini berusaha untuk menyelamatkan dirinya, tetapi kalau dia naik ke atas itu terus dia jatuh lagi ke bawah. Jadi mereka lihat berapa lama ini tikus-tikus bisa bertahan hidup di dalam tangki yang penuh dengan air ini. Sebelum dia tenggelam. Sebelum dia tenggelam, sebelum dia mati. Dan apa yang terjadi berapa lama? Rupanya dia hanya berenang-berenang aja untuk berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Tapi setelah 17 menit, maka tikus-tikus ini capek akhirnya tenggelam dan akhirnya harus diangkat, dibersihkan, ya, kemudian dikeringkan, artinya dia diselamatkan. Diselamatkan dan dimasukkan dia ke dalam kandang, dikasih beri makan, dan dibiarkan dia bermain-main. Jadi keadaannya sangat nyaman, ya. Kemudian setelah itu
dimasukkan kembali Ya, dalam dibikin lagi eksperimen untuk ditenggelamkan kembali untuk melihat apakah ada perubahan dari tikus-tikus ini yang sudah merasa diselamatkan tadinya, apakah dia mempunyai energi apa tidak. Tapi waktu itu mereka sangat heran. Waktu bertahan itu meningkat. Ya, 17 menit dia tunggu-tunggu, 1 jam enggak ini, 2 jam enggak, 10 jam enggak, 20 jam masih dia berusaha untuk bertahan terus sampai 36 jam. 36 Luar jam. biasa. Padahal tidak ada dikasih apa-apa, tidak dikasih hormon, tidak dikasih apa, tapi kok bisa dia bertahan sampai 36 jam. Nah, Apa penyebab perbedaannya? Perbedaannya ini mereka ambil satu konklusi, satu kesimpulan bahwa tikus ini hanya karena dia mempunyai harapan, akhirnya dia bisa berjuang sampai 36 jam, nggak capek-capek. Sedangkan tikus perlu pengharapan. Apalagi manusia. Nah, pengalaman daripada tikus-tikus, mereka percaya dapat bertahan karena mempunyai pengalaman diselamatkan. Ya. Nah, bagaimana dengan penderita penyakit jantung? Iya, penderita penyakit jantung juga memerlukan pengharapan. Nah, ini adalah satu penelitian yang dilakukan di Dartmouth Hitchcock Medical Center. Lalu dia bilang kecepatan pemulihan dari 232 pasien pasca bedah jantung tergantung dari pengharapan dan kekuatan agama mereka. Ya. Dan ternyata mereka yang tidak memiliki iman dan pengharapan keagamaan mempunyai 3 kali lipat untuk risiko meninggal. Jadi mereka tanya waktu itu, ada kepercayaan kepada Tuhan nggak? Punya iman nggak? Punya pengharapan Bakal nggak? sembuh atau tidak? Kalau dilihat, nggak ada, ini pasti akan mati cepat. Betul! Langsung mereka lihat orang yang punya pengharapan dalam Tuhan itu 3 kali lipat resikonya untuk meninggal kalau tidak memiliki harapan. Kita lihat pengharapan itu begitu penting sekali untuk kesehatan dan juga untuk kita punya umur yang panjang. Ya. Dan ternyata ilmu kedokteran menemukan pengharapan menyebabkan apa? Sel-sel syaraf pusat itu memproduksi lebih banyak neurotransmitter dan produksi serotonin yang lebih banyak, dia itu akan support menyokong proses pertempuran tubuh kita dengan apa saja yang masuk dalam tubuh kita. Nah, T-cells yaitu tentara-tentara dari tubuh kita itu bertanggung jawab untuk pengaturan respons dari kekebalan tubuh menjadi lebih kuat. Jadi makanya orang itu kalau ada pengharapan, dia mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk bertahan, bisa bertempur, Nah, di dalam bagaimana apa yang dikatakan oleh Dr. Wilson ini, dia tulis di dalam bukunya Doctor's Progress. Dia katakan pengharapan adalah suatu pengobatan yang saya gunakan lebih dari yang lainnya. Pengharapan dapat menyembuhkan hampir segalanya. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita punya pengharapan, banyak sekali kemungkinan ada dari mereka yang sakit itu dapat sembuh. Kemudian ini penelitian yang lain daripada Dr. Harold Wolf, dari Cornell University Medical College. Apa yang dikatakan? Dari New York, dia katakan pengharapan seperti iman dan memiliki tujuan hidup adalah suatu pengobatan. Hal ini bukanlah suatu pernyataan kepercayaan, namun merupakan suatu kesimpulan yang dibuktikan oleh percobaan ilmiah menggunakan kontrol secara teliti. Jadi sangat-sangat penting untuk memberikan harapan. Oke. Jadi kalau begitu pengharapan itu sangat penting, dan apa yang terjadi di sini menurut Alkitab, bagaimana supaya kita dapat memberikan pengharapan itu di dalam keluarga. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ini dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Bukan kepada suami yang diktator, seperti suami yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala atas istrinya, sama seperti Kristus pun menjadi kepala atas jemaat, dan ia sendirilah juga raja penyelamat bagi jemaat yang menjadi tubuhnya. Sama seperti jemaat juga tunduk kepada Kristus, begitupun dalam segala hal istri harus tunduk kepada suami. Suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus
mengasihi jemaat serta mengorbankan dirinya untuk jemaat itu. Jadi satu hal yang sangat penting adalah rumah tangga yang mempunyai kasih dan menghormati satu sama lain. Nah, dalam setiap keluarga bermasalah, maka akan mempunyai beberapa opsi. Ya. Opsi yang pertama adalah Ya, dia tetap hidup bersama, namun tidak merasa berbahagia. Ya. Itu yang mereka rasakan. Kemudian yang kedua, dengan apa yang disebutkan dengan tolerated marriage. Jadi biarpun nggak bahagia ya nggak apa-apa, ditahankan aja, dipendamkan aja. Ya. Ya, yang kedua adalah opsinya adalah ya oke, sudah cerai. Cerai. Ya. Cerai. Kemudian opsi yang ketiga, apa ada itu opsi yang ditanyakan, apakah ada opsi yang lain? Ya. Nah, ternyata opsi untuk keluarga bermasalah adalah apa? Harapan untuk sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, bagaimana harapan itu sesuatu yang lebih baik? Baik, ada satu penelitian, sebuah survei yang telah dibuat, ya, dan setiap keluarga ini diberikan masing-masing mengisi ya survei ya, yaitu dari angka 1 sampai 7. 1 artinya tidak bahagia, 7 sangat berbahagia. Ya. Kemudian yang mempunyai nilai 1 bisa menjadi 7 lebih kurang 5 tahun kemudian bila tinggal bersama-sama. Jadi jangan cerai ya, tapi karena dia tidak cerai, tinggal bersama-sama, lebih mempunyai persesuaian. Jadi setelah 5 tahun kemudian, justru penilaian yang diberikan dalam National Survey ini dari yang 1 menjadi angka 7. Bukan main, hebat sekali ya. Iya, bahkan 77% yang semula merasa tidak berbahagia menjadi sangat berbahagia 5 tahun kemudian. Ini adalah penelitian daripada Linda Wade dengan Maggie Gallagher ya dalam buku The Case of Marriage ya. Jadi kita lihat bahwa 77% yang semula tidak bahagia bisa jadi bahagia ya. Kemudian apakah ada resep khusus? Ya. Tidak ada. Karena mereka masih tetap sama-sama. Hanya keadaan mereka sudah berubah. Suasana menjadi lebih baik. Jadi kalau begitu, keluarga yang ada masalah pada tahun pertama, jangan langsung pikir-pikir untuk cerai. Ya. Sebab suasana itu dapat berubah. Kita coba lihat sesuatu yang lain ya dari mereka yang bercerai. Ya. 60% dari mereka yang bercerai ternyata bukanlah sangat buruk keadaannya. Dia married kepada orang lain lagi, ternyata lebih buruk lagi keadaan daripada yang pertama. Ya. Jadi banyak dari mereka itu mempunyai interaksi positif, keadaannya yang masih bisa diperbaiki. Ya. Namun sering keputusan dibuat saat emosi, lagi marah, ya. Adanya kebosanan atau fatigue atau dalam keadaan sangat low, sudahlah cerai-cerai saja. Rasanya saya tidak bisa tahan ini begini. Jadi oleh sebab tidak merasa bisa mengatasi masalah ini, langsung cerai, padahal keadaannya itu masih lebih bagus daripada yang tadi angka 1. Mungkin mereka itu ada 3, tapi langsung sudah pikir cerai, bercerai. Padahal waktu sudah menikah lagi, cerai lagi sebab kemungkinan perkawinan kedua lebih besar cerainya dalam kemungkinan pertama. Dan juga ketiga pun lebih besar daripada perkawinan kedua. Jadi kalau begitu, kita harus apa? Menunggu, jangan emosi. Jangan mengambil keputusan pada waktu lagi low emosionalnya. Jadi bagaimana yang tidak berbahagia itu bisa jadi bahagia. Oke. Ya, pertama kali kita lihat menunggu suasana bisa berubah. Jangan Jadi kesusu. menunggu ya, jangan kesusu, jangan sembarangan ambil keputusan yang cepat ya. Kemudian cari yang kedua, cari jalan keluar. Sering masalah terjadi sebab masalah komunikasi atau tidak dikomunikasikan. Ini harus diatasi. Makanya kami membuat buku komunikasi sebab communication itu adalah dasar daripada kehidupan kekeluargaan. Kalau kita marah, orang itu kita tidak komunikasikan kepada kita punya spouse, kita punya suami atau kita punya istri, bagaimana dia tahu yang itu kesalahan yang dia buat? Tapi komunikasikan jangan dengan perkataan you. Ya, kamu bersalah, kamu ini terlalu malas kamu. Tapi I statement ya, saya merasa kecewa. Ini kok rumahnya masih tetap kotor, sudah dibilang berapa kali, kok belum bisa dibereskan dan sebagainya. Jadi kok dikomunikasikan
dengan I statement sehingga orang itu mengerti, spouse kita itu mengerti bahwa kita memang tidak senang kalau rumah itu kotor dan Kemudian sebagainya. kebahagiaan pribadi adalah perubahan perspektif kepada pasangan, ya. Jadi makin lama dapat lebih menerima, lebih mengasihi dan sebagainya, ya. Kemudian ingat, Ancaman resiko terhadap tingkah laku yang baru, misalnya suami pemabuk. ya, maka itu bisa menyebabkan sesuatu permasalahan, sebab pemabuk bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk diatasi, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Kembali ada pengharapan untuk mengatasi masalah itu, dan kita pernah bahas waktu membahas mengenai masalah adiksi. Baik, nah sekarang untuk secara cepat kita sebut dulu, nanti kita berikan prinsip satu persatu. Jadi untuk 7 langkah, ya, untuk memperbaiki pengharapan untuk keluarga yang berbahagia. Langkah pertama adalah berdoa. Berdoa untuk perkawinan Anda. Yang kedua, memilih dia. Kemudian jadi memilih pasangan Anda. Yang ketiga, menjadi siswa dari pasangan Anda. Jadi kita jadi murid daripada pasangan Anda. Yang ketiga, yang keempat adalah berikan kepadanya rasa hormat. Kemudian yang kelima adalah melayani dia. Yang keenam, berikan semangat kepadanya. Kemudian kasihilah dia. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa poin dengan lebih mendalam. Kemudian lihat ayatnya, ya. Berdoa untuk perkawinan Anda. Efesus 6 ayat 18. Ya, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita harus ingat bahwa ada satu kuasa di dalam doa, ya. Jadi ambil waktu untuk berdoa, bagaimanapun keadaan masalah Anda, yang bagaimanapun besarnya, ya, yang mungkin kadang-kadang di luar kemampuan Anda untuk atasi, ya. Ingat, ambil waktu untuk berdoa, ya. Kita percaya Tuhan bisa mendengar dan menjawab doa kita. Oke, yang kedua adalah memilih dia, dan ya kita memprioritaskan dia. Ya, kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kitalah menghormati dulu, kita memprioritaskan dia. Nah, ini Roma 12 ayat 10 bukan kepada orang luar saja. Sering kita bagus-bagus ya hormati orang luar, tapi kepada suami atau kepada istri jarang dijalankan. Nah, jadi kita saling menghormati dan artinya saling mengasihi, satu perkara yang sangat penting sekali. Kadang-kadang katakan, oh harus dia dulu dong, ya. Harus dia dulu yang minta maaf, harus dia dulu yang bilang selamat pagi, harus dia dulu yang bilang I love you. Justru saling mengasihi, ya, saling mendahului, ya. Sebab ada yang bertengkar itu suami istri bisa sampai 1 minggu nggak ngomong. Itu adalah satu perkara yang tidak baik. Kemudian, memilih dia, ya, artinya memprioritaskan dia, ya. Artinya sambut dia saat dia pulang. Bukan dengan kopi. Dengan kopi panas disiram. Kenapa kamu ini pulang lat apa samanya? Tapi kita sambut dia pulang dengan senyum lebar dan sebagainya. Sebab tidak tahu kenapa dia pulang terlambat, karena mungkin saja karena banyak kerja di kantor dan sebagainya. Kemudian ajar anak-anak untuk menantikannya dengan sabar. Bila Anda sedang bercakap dengan dia, ajar anak untuk menghormati orang tuanya. Ini kita selalu bilang, oh wait, saya lagi ngomong sama papa, atau saya lagi ngomong sama mama. Nanti anak-anak nanti dulu akan diberi kesempatan untuk ngomong. Ya, kemudian kita harus hormati itu anak-anak. Kemudian sesudah selesai pembicaraan dengan orang sama-sama dengan pasangan, kemudian sekarang anak-anak kami katakan Elsie, cucu kami, ya, Chelsea. Nah sekarang Chelsea akan bicara apa? Ya. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Kita mau bicara apa? Jadi untuk saling menghormati satu sama lain. Ya, tetapi ingat bahwa pasangan kita adalah yang utama. Ya, kemudian jadwalkan waktu untuk pacaran bersama-sama. Nah, inilah yang diperlukan. Apakah ada neni, apakah ada mertua, ataukah papa mama yang bisa jaga supaya anak-anak kita itu bisa mempunyai waktu berpacaran. Kalau tidak punya waktu berpacaran, maka itu akan tidak bisa memupuk kasih sayang satu sama lain. Saya ambil contoh saja. Kemarin saya dapatkan undangan untuk pergi memberkati perkawinan di California. Kapan? Tanggal 9 Januari. Kemudian kami lihat undangan, wah kami harus bertugas, ya, untuk menjaga cucu-cucu. Kenapa? Sebab
Patrick dan Chelsea, Patrick dengan Andrea akan pergi untuk berpacaran. mereka. Itu Januari ya, Iya. tetapi sudah dijadwalkan ya. Jadi kami ya dengan sangat berat hati, padahal ya yang kami akan berkati itu ya anak dari murid-murid kami ya. Bapaknya murid saya, mamanya murid saya ingin sekali untuk ambil bahagian, tetapi ya sesudah diadakan pengaturan jadwal yang sudah dikasih tahu jauh dari tahun lalu. Kami tidak bisa untuk tidak bisa untuk pergi ke California. Jadi biarlah pada waktu ini kita bekerja sama dengan orang tua. Ya. Kita bekerja sama dengan orang tua supaya orang tua itu bisa memberikan waktu, meluangkan waktu untuk menjaga anak-anak lagi mereka, anak dan anak mantu lagi mereka berpacaran. Kemudian letakkan telepon, ya. Saat bercakap dan pasangan, jangan pada saat ngomong-ngomong kemudian tiba-tiba apa, tiba-tiba sibuk dengan telepon. Kemudian prioritaskan hubungan intim, yaitu satu perkara yang sangat penting sekali di mana kita boleh bersama-sama. Jadi yang ini yang dikatakan mengenai HP ini kan nggak enak ya. Orang lagi ngomong-ngomong terus halo, ada apa? Terus langsung dipotong dengan HP. Jadi rasanya seperti dia itu tidak berarti. Lebih penting orang yang telepon itu. Kalau lagi ngomong, matikan telepon itu supaya siapa yang lagi panggil, yang lagi call kita, jangan merusak waktu untuk kebersamaan. Kemudian berdoa bersama adalah kembali saat penting di pagi hari, bukan hanya di waktu makan, malam hari, berdoa bersama-sama sangat penting. Dan anak-anak juga dengan keluarga. Jadi mereka merasa persekutuan dengan Tuhan itu sangat besar. Kemudian kita coba lihat faktor yang ketiga adalah menjadi pelajar dari pasanganmu. Kita lihat Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kita pelajari apa yang dipentingkan oleh memperhatikan pasangan kita. Jadi suami memperhatikan suami memperhatikan istri juga memperhatikan. Memperhatikan apa yang kepada diperlukan. suami. Jadi saling belajar satu sama lain ya. Dan hidup itu belajar itu tidak pernah berkeputusan ya. Karena terus-terus ada sesuatu perkara yang baru ya. Kami sudah hampir 44 tahun kawin menikah ya. Tetapi tetap saja ada sesuatu perkara yang baru yang kita harus saling memperhatikan. Kemudian tunjukkan rasa hormat kepadanya. Kembali Efesus 5:33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ingat, suami rindu untuk direspek, ya. Istri rindu untuk dikasihi. Jadi ini biar kita selalu perhatikan. Iya, mengerti akan kebutuhan masing-masing. Kemudian layanilah dia. Ya. Istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Efesus 5:22. Ya. Artinya siap melayani di dalam arti yang positif, ya, yaitu saling melayani satu sama lain. Suami ingin untuk membahagiakan istri, istri pun boleh membahagiakan akan suami. Jadi apa yang akan membahagiakan itulah yang harus dibuat. Ini. Kemudian kita lihat faktor yang berikut adalah dorong pasangan Anda. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini kata nasihat di sini dalam bahasa Inggris adalah encourage. Dorong. Jadi kita harus sering mendorong satu sama lain dalam kerohanian, dalam pekerjaan, dalam karir, ya. Saling mendorong satu sama lain sehingga rumah tangga itu adalah rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Dan dalam mendorong ini ada beberapa prinsip yang sangat penting. Misalnya bicaralah kata-kata yang manis. Jangan keras-keras. Artinya jangan membentak. Kita pernah katakan jangan bicara keras kecuali rumah terbakar. Rumah terbakar. Ya, kalau rumah terbakar harus cepat keluar, berteriak dan sebagainya. Tetapi manislah sayang. Ya, kita gunakan kata sayang atau sweetheart atau darling dan sebagainya. Jadi gunakanlah kata-kata yang manis. Kemudian pujilah tabiatnya yang baik. Nah, sering orang ini
kalau baik ya dia nggak mau kasih puji. Jadi orang itu tidak tahu yang dia sudah melakukan sesuatu yang baik, sebab sangat kikir dalam memberikan pujian. Itu adalah tabiat yang sangat jelek. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan yang baik, kita langsung puji. Orang yang membuatnya itu pun senang, dan jadi dia akan lakukan lebih sering. Tapi kalau diam-diam aja, gitu aja, nggak usah bilang gitu, nanti kepalanya besar. Oh, itu jadi orang itu tidak tahu yang dia berbuat baik, jadi dia tidak pernah akan ulangi lagi berbuat baik. Tapi kalau dia tahu yang dia dipuji atas perbuatan baiknya, dia makin mau melakukan. Nah, itu kita harus ingat. Jadi kemudian kita coba lihat lagi, yaitu puji tabiat yang baik. Perhatikan perkara yang kecil dan berterima kasih. Thankful. Kepada perkara yang kecil, mungkin hanya kecil mengenai masalah makanan yang dimakan, ataupun rumah yang sudah bersih, ataupun misalnya ada suatu hadiah yang dibawakan oleh suami, dan sebagainya. Maka kita harus memperhatikan perkara kecil dan berterima kasih. Banyak orang dikasih, oh ini aja dikasih. Waduh, jadi dia jadi malas lah. Gue sudah beli barang yang baik-baik untuk kasih sama dia, enggak dia bilang terima kasih, malahan ngejek lagi, dia bilang kadang-kadang dikritik dan sebagainya. Ini aja kok masa beli barang-barang yang kayak gini. So remember, kita harus selalu perhatikan yang kecil-kecil aja. Tolong ambil ini, kalau disuruh ambil terima kasih ya. Nah, dia jadi rasa senang, dan berikan dorongan dengan WA atau SMS ya. Jadi terima kasih untuk apa yang telah dibuat ya. Kemudian saling mengadakan suatu hubungan walaupun mungkin berbeda kantor ataupun berbeda tempat ataupun jarak yang jauh ya, kita harus selalu berkomunikasi ya. Kemudian gunakan bahasa kasih ya. Dan kita pernah membahas tentang bahasa kasih. 5 bahasa kasih yang telah kita bahas. Jadi Anda bisa lihat. Saudara mungkin bisa lihat ini ada 5 bahasa kasih, dan kita pernah bahas 5 bahasa kasih ini yang diberikan oleh Gary Chapman ya. Dan 5 bahasa kasih itu sebetulnya ada beberapa prinsip di sini. Salah satu adalah misalnya kata-kata pendukung. Apa itu kata-kata mendukung ya? Saya sangat hargakan apa yang telah dibuat ya. Terima kasih ya. Jadi bilang terima kasih itu adalah kata pendukung ya. Kemudian encouragement ya. Saya senang sekali ya. Saya senang sekali ya dengan makanan ini ya. Terima kasih ya sudah beli ini. Jadi kata-kata ucapan terima kasih ya, ataupun memberikan apresiasi itu adalah merupakan satu kata-kata pendukung yang menunjukkan salah satu contoh daripada bahasa kasih ya. Kemudian yang kedua adalah ya, saat yang mengesankan untuk suami itu apa? Saat yang sangat mengesankan untuk istri itu adalah apa? Nah, itu yang diekspresikan. Dan itu yang harus dibuat. Sebab kalau kita sudah tahu bahwa ini yang mengesankan dan kita tidak lakukan, ingat bahwa pernyataan kasih itu seperti kita siram tanaman dengan air. Kalau tanaman itu tidak disiram dengan air, maka tanaman itu akan layu. Jadi kalau kita tidak ekspresikan, kita tidak melakukan apa yang mengesankan bagi pasangan kita, maka tidak akan pernyataan bahasa kasih. Ya, jadi misalnya saya ambil contoh ya, istri itu senang kalau misalnya dia kerja di tempat yang berbeda, suami bekerja di tempat yang berbeda, tetapi dijemput untuk makan siang, dan makan siang sama-sama adalah peristiwa yang sangat mengesankan. Nah, kalau itu adalah peristiwa yang sangat mengesankan untuk sang istri, ya jemput kemudian makan siang sama-sama, itu merupakan satu hal yang bisa itu merupakan bahasa kasih yang harus dinyatakan dan dilakukan. Kalau enggak jadi layu ya. Kemudian menerima hadiah ya, memberikan suatu hadiah yang disukai. Jadi pada saat menerima hadiah mengucapkan terima kasih ataupun memberikan suatu hadiah ya yang disukai oleh istri atau disukai oleh suami, maka itu pun adalah suatu bahasa kasih yang dinyatakan dengan sangat jelas sekali. Ingat 5 bahasa kasih. Dan kemudian yang kita lihat yang keempat, pelayanan menyatakan bahasa kasih adalah pelayanan kita. Jadi misalnya ya waktu kita pulang istri masih masak belum selesai masak ya tolonglah. Langsunglah kemudian rupanya masih banyak itu potongan-potongan bawang apa semua yang harus dibuang dan sebagainya. Langsung tidak usah minta tolong lagi. Langsung memberikan pelayanan
kepada sang istri ya, atau suami istri lihat kalau suaminya sedang sibuk sekali, bisa istri langsung tolong. ikut membantu membersihkan dia punya kantor di rumah dan sebagainya. Jadi itu merupakan suatu bahasa kasih, memberikan pelayanan kepada pasangan kita. Iya. Ya. Kemudian kita lihat bahwa yang kelima bahasa kasih yang sudah kita bahas itu adalah Sentuhan kita fisik. Ya. Ya. Jadi sentuhan fisik ya, kadang-kadang ya kita peluk ya, peluk sang istri ataupun menunjukkan bahwa kita itu memberikan suatu pernyataan ya, kasih. Pandangan mata dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang sangat penting. Nah, itulah faktor-faktor yang sangat penting sekali untuk ya, mendorong. untuk mendorong. Kemudian kasihi dia ya. 1 Petrus 4 ayat 8. Ini step yang ketujuh ya, memberikan pengharapan bagi keluarga yang sudah mempunyai masalah. Ingatlah kita dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, kalau kita tidak mengasihi, wah, semua berantakan. Ya, kami minggu yang lalu ketemu dengan satu orang, ditanya, Anda mau bercerai, kemudian masih ada kasih? Oh, tidak bisa lagi kasih. Tidak ada lagi kasih. Ya. Itu menimbulkan ya banyak dosa, dalam arti ya sebab kurangnya perhatian, akhirnya mendapatkan perhatian dari orang lain dan sebagainya, menimbulkan suatu dosa. Jadi itulah sebabnya kita harus selalu ingat ya, kalau kita masih mau mempertahankan rumah tangga kita, oke, walaupun ada masalah besar sekalipun, tetap ada pengharapan, dan salah satu perkara yang sangat penting adalah tetap mengasihi dia. Kemudian ingat dasar yang sangat kuat, seperti yang ditulis dalam Mazmur 127 ayat 1. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah tukangnya bekerja. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kota, sia-sialah para pengawal berjaga. Jadi Tuhan harus menjadi dasar daripada hubungan kekeluargaan. Ini sangat penting sekali, itu akan menjadi dasar. Ya, ingat kalau perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ya pada saat dia berbicara tentang membangun rumah, dikatakan bangunlah rumah di atas batu karang. Okay. Jangan di atas pasir. Kalau di atas pasir gampang sekali untuk dibawa oleh gelombang. Tetapi kalau misalnya di atas batu karang, dia akan tetap teguh. Nah, batu kokoh sekali. Dan itulah di dalam Yesus Kristus. Maka walaupun banyak gelombang yang menimpa, tidak ada rumah tangga yang tidak ada gelombang. Semua rumah tangga ada semua rumah tangga ya ada gelombangnya. Jadi jangan pikir bahwa kalau itu rumah tangga itu tidak ada rumah tangga yang semuanya itu beres. Tidak ada ya. Di istana raja ataupun bagaimanapun selalu di istana presiden juga ada masalah ya. Sebab ingat bahwa sedangkan identical twins ya, kembar identik berasal dari satu ovum ya, masih punya perbedaan. Apalagi suami istri yang datang dari perbedaan latar belakang. Pasti ada problem, tapi ingatlah, kalau hanya kita bergantung kepada Tuhan, pegang prinsip-prinsip Tuhan, maka rumah tangga kita akan kokoh. Iya, jadi dengan gelombang yang datang kita tetap bertahan teguh ya, tetap kokoh ya. Makin lama kita makin berbahagia dan makin kokoh, dalam arti kita lihat anak, cucu dan sebagainya, dan kita melihat kelimpahan berkat yang luar biasa. Jadi kembali dasarnya adalah tetap Tuhan ya. Bergantung kepada Tuhan, banyak berdoa bersama, tetap mengasihi, maka walaupun rumah tangga Anda ada problem, ada pengharapan ya. Makanya kita sebut ini pengharapan bagi untuk keluarga yang bermasalah ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya. Nah, ini sangat menarik sekali dan memberikan pengharapan itu buat keluarga yang bermasalah ya. Ternyata pengharapan itu memang sangat berimpact ya. Obat yang sangat baik ya. Bisa jadi obat bagi rumah tangga juga. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasan pada malam hari ini. Kembali diingatkan kepada para pemirsa Obsesi Hati yang berada di rumah, jika saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda.
Atau saudara juga bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat dari akun media sosial daripada Hope Channel, yaitu melalui Facebook ataupun juga YouTube. Tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan pertanyaan dan lokasi di mana saudara berada. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Apabila malam tiba dan usailah waktu kerja, seakan semesta alam mengucapkan selamat malam, selamat malam. Harap malaikat menjaga sepanjang malam gelap. Selamat malam, selamat malam. Dan bila malam tambah gelap, nampak hanya sunyi saja, menyampaikan doa malam dan ucapkan selamat malam, selamat malam. Harap malaikat menjaga sepanjang malam gelap. Selamat malam, selamat malam. Ya Bapa, beri perhentian dari segala pergumulan, hingga masuk ke surga terang. Tiada lagi selamat malam, selamat malam. Harap malaikat menjaga sepanjang malam gelap. Selamat malam, selamat malam. Menjaga sepanjang malam gelap. Selamat malam, selamat malam. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini telah masuk beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf.
Pertanyaan pertama, saya baru menikah dan saya dengan suami adalah dijodohkan dan saya tidak mencintai suami saya. Mohon nasihatnya. Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ini Ibu. sering terjadi juga ya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, ada banyak cerita dari keluarga yang dijodohkan. Ya, jadi saya ambil contoh misalnya Ishak Dan ya, mereka dan Ribka. Ya, jadi mereka juga dijodohkan. Ya, tidak kenal tentang cinta, jadi bukan romantic love, tetapi oleh sebab dijodohkan. Namun sementara ya rumah tangga berjalan, ya maka mereka bisa belajar untuk mencintai satu sama lain. Ya, jadi untuk mereka yang dijodohkan, apa yang harus dibuat ialah ya tetap ya berdoa, tetap memberikan kasih sayang, ya artinya memberikan pelayanan sebagaimana seharusnya sebagai seorang istri, ya dan suami memberikan pelayanan sebagai seharusnya sebagai seorang suami. Maka dengan tindakan-tindakan yang dibuat, maka kasih itu dapat dipupuk. Ya, memang ya berbeda dengan Yakub. dan Lea dan Rachel. Lea, dia sudah sempat ketemu, dia sudah sayang lebih dulu, kemudian dia siap tunggu. Ya. Sampai 7 7 tahun. tahun, bahkan tambah 7 lagi, 14 tahun kerja. Ya, itu artinya dengan romantic love sebelum pernikahan. Tetapi yang dijodohkan ya bukan berarti tidak akan berbahagia. Ya, tetapi biarlah dengan tindakan-tindakan kasih dan bahasa kasih, maka kasih itu dapat dipupuk ya, sehingga rumah tangga Anda dapat berbahagia. Semoga ya, ini memang betul satu tantangan yang besar ya karena dijodohkan. Tapi Ya. 5 bahasa kasih itu masih bisa dilaksanakan. Dan yang kita ingin sebutkan ialah ini tidak ada pilihan yang lain oleh sebab Anda sudah kawin, sudah menikah, married, ya. Sudah menikah, nggak ada pilihan yang lain kecuali Anda memupuk akan kasih sayang. Ya, jangan pikirkan untuk masalah cerai. Ya, jadi bisa masuk dalam kategori yang mungkin tidak begitu berbahagia, yaitu skors nomor nilainya 1. Tetapi dalam waktu 5 tahun, ya, maka itu kasih dapat berkembang, ya, terpupuk sehingga Anda bisa mempunyai nilai 7, yaitu sangat berbahagia. Semoga. Baik, terima kasih Pendeta dan Pendeta untuk jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya ya. Pertanyaan berikut, selamat malam Pak Pendeta dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas dua-duanya. Suami saya yang dulu pergi 1 bulan, sekarang udah kembali. Tapi dia bilang nggak boleh lihat HP-nya. Kalau lihat dia marah dan akan pergi selamanya. Sampai sekarang dia atau suami masih berkomunikasi dengan selingkuhannya. Waduh. Saya harus bagaimana kalau saya biarkan saja, takut usaha saya tidak diberkati Tuhan. Padahal suami saat ini tidak bekerja dan waktunya hanya buat main-main. Apa yang harus saya lakukan untuk kasihannya? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Sangat kasihan ya. Ya, ini ya, kami ingin sangat bersimpatik kepada apa yang terjadi. Ya, namun kembali, ya, dalam setiap rumah tangga, ya, banyak masalah selalu ada, dan sekarang ini salah satu masalah yang cukup besar. Ya. Perkara yang sangat penting ialah sifat untuk mengampuni. Ya, artinya kalau suami mengikuti apa yang disebutkan ini, masih mempunyai ketidakdewasaan, tidak mau kerja, ya, main-main HP terus, ya, banyak main-main, kemudian larang lagi juga untuk dilihat, ada selingkuhan, ya, maka ini menunjukkan bahwa dia kurang dewasa dan kurang bertanggung jawab. Ya. Nah, namun oleh sebab saudara-saudari artinya ibu sudah menikah, ya, kembali perlu siap untuk memaafkan. Yang kedua, tetap berdoa, ya. Kemudian tetap menunjukkan kasih sayang, menunjukkan bahwa Anda lebih baik daripada wanita yang lain. Lebih baik daripada wanita yang dia selingkuhi. Termasuk selingkuhannya itu. Ya. Dan dia akan dapatkan rupanya, ya,
Anda punya kasih adalah kasih yang murni, tidak mementingkan diri, ya. Ya, dengan doa maka hatinya akan dapat terjamah, ya, sehingga dia akan menyesal dan dia akan bisa menangis, ya, bahwa selama ini ia telah tidak bertanggung jawab, ya. Dan dia merasa akan menyesal bahwa ternyata selingkuhan, kalau misalnya dia punya selingkuhan itu, ya, itu tidak kekal, ya. Kenapa, ya? Kepelesiran atau sukacita itu bersifat sementara sebab emosi dan sebagainya, dan dia akan rasakan kalau Anda tunjukkan kasih sayang bahwa walaupun dia punya kelemahan, Anda tetap menerima dia dan tetap mengasihi dia, ya, maka itu bisa menjamah hatinya supaya dia dapat berubah, ya. Jangan khawatir mengenai masalah usaha daripada Anda, ya, sementara Anda penuh dengan dedikasi dan penyerahan, ya, dan tetap bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati akan usaha tersebut, ya. Kemudian masalah itu adalah masalah pribadi, namun kembali, ya, kepada suami harus tetap siap untuk mengampuni, ya. Tetapi kalau seandainya Anda sudah merasa tidak siap, ya, untuk menanggung itu dan siap untuk hidup, ya, tanpa dia, ya, maka bisa mengajukan cerai sebab ada ketidaksetiaan, ada pelanggaran akan hukum Tuhan, ya. Jadi, tetapi kalau seandainya masih ingin untuk bersama-sama, ya, maka Anda harus tetap mempunyai sifat untuk mengampuni, ya, tetap mendoakan dengan harapan bahwa keadaannya akan dapat berubah. Pandanglah kepada Tuhan, biarpun Tuhan sudah dipaku di kayu salib, sudah dicemeti dan sebagainya, tapi Tuhan masih bisa mengatakan, ampunilah dia karena dia tidak mengetahui apa yang mereka sedang perbuat. Semoga ini memberikan kekuatan kepada ibu yang sedang mengalami perkara yang sangat-sangat sulit ini. Saya sangat bersimpati. Sebab dia memang tidak tahu apa yang dia buat. Menunjukkan bahwa dia tidak dewasa. belum dewasa, ya. Ya, dan sebagainya. Jadi ini salah satu resiko daripada suatu pernikahan, ya. Namun, ya, hanya dengan kuasa Tuhan, bukan berarti bahwa tidak ada harapan, ya. Dengan pertolongan Tuhan ada pengharapan, ya, dengan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Itulah gunanya episode kali ini, harapan dalam keluarga yang bermasalah, ya. Mudah-mudahan tadi pembahasan telah dibawakan boleh didengarkan, bermanfaat buat ibu ini, ya. Kita turut simpati, ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mau melayani suami kalau dia pulang malam terus dan saya sudah tidur? Itu jangan tidur, Pak. Silakan Pendeta dan Ibu. Saya anjurkan, ya, Anda tidur siang, ya, supaya waktu suami datang Anda bisa menyambut dia, melayani dia, ya. Jadi tidur siang ada juga kebaikannya, ya. Jadi dia masih segar waktu malam, jadi tidak langsung bisa tidur. Oke. Tidak langsung jadi ngantuk. kalau memang demikian caranya, ya, untuk bisa melayani, ya, Anda ambil waktu untuk nap, ya, napping, ya, napping, tidur siang. Tetapi jangan terlalu lama tidur siang, ya, akhirnya jadi, tidak bisa tidur sama sekali malamnya, ya. Tetapi ambil waktu tidur siang supaya Anda segar waktu suami datang. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Saya menikah dengan duda dan anaknya memang tidak suka sama saya dari awal karena saya ibu tiri. Bagaimana supaya saya bisa ambil hati mereka, Pendeta? Ya, memang ini juga perkara yang klasik, ya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, kasih akan menghasilkan kasih. Ya. Tetap baikan. Anda tunjukkan perhatian, ya, dan dia akan merasa bahwa Anda adalah ibu tiri yang baik. Ya. Jadi kalau Anda punya anak juga tidak boleh pilih kasih. Ya. Kalau permasalahan yang timbul adalah kalau misalnya Anda artinya seorang mencintai hanya anaknya sendiri, ya, kemudian, ya, tidak mencintai anak daripada suaminya. Ya. Itu justru menjadi suatu akar daripada permasalahan. Ya. Tetapi, ya,
Anda tidak pilih kasih, semua dianggap sama. Ya. Apakah anak dia sendiri atau anak daripada suaminya, tetap mempunyai keadilan terhadap sama-sama anak ini. Jadi kalau dibeli apa kepada anaknya dan begini. Sebab kita melihat sendiri bagaimana kalau ibu tiri itu dia selalu mementingkan anaknya sendiri daripada suaminya. Itu adu berantakan dan akhirnya akan bercerai. Bermasalah. Ya, bercerai. kami sudah kenal ya, dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Ya. Nah, kemudian itu satu langkah pertama, ada tunjukkan kasih ya, dan untuk mendapatkan kasih. Kemudian faktor yang berikut adalah faktor daripada suami Anda. Ya, suami Anda harus menunjukkan ya bahwa dia menghormati Anda. Ya. Dan juga mengajak anak-anak untuk menghormati dan mengasihi akan ibu tiri. Ya. Jadi itu pun perkara yang penting. Tetapi ya sikap Anda tetap mengasihi dia, ya berikanlah. Ingat dia punya ulang tahun, kemudian buat acara perayaan. Saya tidak tahu berapa besar anaknya, apakah sudah besar. Ya. Tetapi tetap ya memberikan kasih sayang sehingga anak itu merasa bahwa ia betul-betul dikasihi oleh ibu tiri seperti ibunya sendiri. Baik, terima kasih banyak untuk nasihatnya Pendeta dan Ibu Pendeta. Semoga dapat membantu ya jawaban-jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya saya menasihati istri saya, Pendeta? Karena setiap pulang kerja, istri ngomel melulu dan penampilannya tidak rapi. Jadi kebalikan yang tadi, kalau tadi istrinya tidur, sekarang pulang diomelin suaminya. Gimana nih Pendeta dan Ibu Pendeta? Kita dapat mengerti, ya, wanita itu yang mempunyai 15.000 vocabularies, ya. Ya, sedangkan suami mungkin hanya 5.000 saja, dan 5.000 sudah habis di kantor, ya. Dan jadi sekarang bagian istri lah yang ngomong. Oke. Itu satu poin supaya Anda dapat mengerti, ya. Yang kedua ialah apa yang membuat suami istri itu ngomel. Ya. Jangan lagi dibuat lagi ulang lagi perbuatan itu. Iya, jadi apakah sebab Anda terlambat atau mungkin ada masalah yang terjadi ya, atau Anda oleh sebab tidak kasih tahu kemana pergi atau janji Anda tidak terpenuhi, apa yang diomelkan. Ya. Jadi hindarkanlah yang bisa menjadi sumber omelan. Ya, misalnya ada janji mau pergi sama-sama pergi ke mall, tetapi Anda datang terlambat tidak sempat lagi ke mall, ya pasti ngomel. Ya, jadi Anda hindarkan hal-hal yang dapat membuat dia ngomel. Ya, kemudian soal penampilan tidak rapi, ya. Mungkin kan banyak kerja di rumah. Rumah itu untuk jaga rumah itu supaya rumah itu tetap neces, rumah itu anak-anak dikasih makan, makanan tersedia, pakaian dicuci dan sebagainya. Itu memakan waktu. Jadi kalau sekiranya dia nggak sempat penampilannya nggak rapi, ya mungkin kalau dia kerja berat, kita hargailah pekerjaannya. Yang saya mau tanyakan adalah begini kepada saudara sebagai suami. Apa tolong? Apa tolong suami istrinya lagi? Begini yang saya mau tanyakan, mana yang Anda ingin lebih baik? Istri kelihatan cantik, rapi dan sebagainya, ya dengan lipstik dan pupur dan semuanya baik, tetapi pekerjaan rumah tangga kacau balau, ya. Bahasa Sunda bilang amburadul. Jadi masakan belum siap, ada makanan belum siap, rumah tidak rapi. Mana yang Anda pilih, ya? Kurang rapi pakaiannya, ya, atau pekerjaannya rapi tapi dia masih belum bagus penampilannya. Iya. Atau rapi pakaiannya tetapi pekerjaan belum selesai, ya. Ya. Jadi coba memikirkan yang hal positifnya. Yang baik. Kemudian faktor ketiga yang saya ingin sebutkan, ya, bahwa kita harus lihat hatinya, ya. Bahasa Tionghoa, ya, huruf Tionghoa untuk ai, ya, artinya cinta, ai. Ingatkan kata wa ai nih, ya. Ai, ya, ai, ya.
itu terdiri dari dua kata, menerima hati. Jadi kalau begitu yang Anda terima hatinya, walaupun walaupun pakaiannya tidak rapi, ya, tapi terima hatinya. Dia sudah menyambut Anda, ya, dengan makanan yang enak, ya, dengan rumah yang rapi, anak-anak sudah mandi dan sebagainya. Jadi biarlah kita terima hatinya, ya. Untuk kalau ini nasihat kepada sang ibu, ya, sang istri, ya, kita anjurkan, ya, usahakanlah untuk tetap rapi. Tetapi sebab yang bertanya adalah suami. jadi saya katakan, ya, terima hatinya. Oke. Mudah-mudahan saling mengerti, ya. Ingat bahasa kasih itu loh. Bahasa kasih itu jadi bisa bilang, wah, kalaupun dia penampilannya belum bagus, ya, tapi Anda pulang ke rumah, Anda lihat bahwa memang dia perlu pertolongan, Anda tolonglah daripada dia. Nah, jadi dia bisa merasakan bahasa kasih. Ingat itu 5 bahasa kasih yang kita sudah sebutkan. Baik, terima kasih Pendeta Ibu Pendeta untuk jawabannya. Ini juga pelajaran buat saya juga sih, ya. Ya, terima kasih jawabannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikut. Saya selalu berusaha memprioritaskan suami saya, tapi dia malah sebaliknya. Apakah masih ada harapan untuk keluarga saya, Pendeta dan Ibu? Oh ya, silakan. Oh iya. Selama keduanya masih hidup dan hidup bersama, masih ada harapan. Tetapi kalau orang sudah mulai putus asa dan mulai berpisah, ya, harapannya sudah lebih tipis. Ya. Kalau sudah bercerai, ya sangat tipis. Tapi bukan berarti tidak ada harapan, sebab ada kemungkinan orang itu rujuk juga. Ya. Jadi kalau Anda masih bersama-sama, ya masih tetaplah ada harapan. Kemudian, ya, dengan kasih sayang yang Anda tunjukkan, maka akan dia merasakan bahwa Anda adalah seorang yang sangat mencintai dia dan dia tidak mau kehilangan itu. Ya, anak-anak dibesarkan dengan baik dan penuh dengan kasih sayang, kemudian tidak akan mau kehilangan, ya, akan kasih sayang tersebut. Jadi, ya. Mungkin dalam waktu beberapa tahun pertama, ya, ada kelihatan dia tidak begitu perhatikan oleh sebab dia sibuk dengan kantor dan sebagainya, tetapi suasana itu dapat berubah, ya. Jadi ingat seperti yang saya katakan tadi, yang tadinya tidak bahagia, yaitu skor 1 bisa jadi 7, ya, untuk 77%. Ya. 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Jadi tetap bergantung kepada Tuhan, tetap lakukan apa yang Anda harus lakukan sebagai seorang istri, dan kemudian tetap berdoa. So, hanya Tuhan sajalah yang dapat mengubah hati daripada sang suami ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan perubahan dalam kehidupan keluarga yang bertanya. Amin. Terima kasih untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu Pendeta. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya nikah karena dijodohkan oleh orang tua saya. Oh, kembali ya. Akhirnya saya memiliki 2 orang anak. Tetapi lama-lama, suami saya jarang di rumah. Selalu pergi ke tempat lain. Sampai anak saya sudah besar-besar. Dia tidak pernah memberi sepeser pun untuk anak-anak saya. Saya sakit hati. Anak saya juga. Apa yang harus saya lakukan supaya dia datang lagi ke rumah, Pendeta? Saya ingin anak-anak saya dapat kasih sayang dari seorang ayah, walaupun saya sudah menutup hati untuk dia. Mohon bantuannya, Pendeta. Nah, inilah repotkan juga ya. Kalau dijodohkan ya. Silakan, Pendeta. Silakan, Pendeta dan Ibu. Jadi apa yang harus dibuat? Yang pertama, buka kembali hati Anda yang tertutup. Ya, yang pertama. Kemudian ikut mendoakan dia, ya. Kemudian bersama dengan anak-anak yang sudah makin besar. Doakan kepada sang papa. Yang ketiga, sampaikan kepada papa, ya. Jadi, saya kecewa dengan ini. Kami mendoakan sayang, ya, untuk kembali. Jadi kemudian anak-anak
merindukan kasih sayang Papa. Ya. Jadi tunjukkan kasih sayang, ya. Kemudian tanya juga sama dia, apa yang sayang tidak senangi di rumah. Sampai keluar-keluar dia Sampai selalu keluar. ke rumah. Umumnya kalau keluar, ya oleh sebab tidak senang di dalam. Ya. Jadi mungkin oleh sebab dijodohkan dan dia mungkin punya pacar yang lain dan sebagainya. Tetapi dia sudah menikah, dia harus mempunyai suatu tanggung jawab dan dia harus juga mempunyai tanggung jawab untuk kebutuhan di rumah. Ya. Jadi dengan demikian harus sampaikan kepada dia, ya, anak-anak dan keluarga membutuhkan dia. Ya. Dan dengan tindakan tersebut kita harapkan, ya, dengan kuasa Tuhan maka suasananya dapat berubah. Ya. Ada orang-orang yang demikian keadaannya, ya, tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan doa maka akhirnya menyadari bahwa dia salah dan dia kembali menyadari bahwa dia merindukan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi kalau ini dinyatakan dengan I statement, ya, saya sangat kecewa. Anak-anak sudah besar, anak-anak sudah kepengen untuk mungkin ya. I statementnya adalah saya sedih. Sedih, ya. Jadi kalau kecewa langsung kadang-kadang menyebabkan dia tersinggung. Oke. Katakan kami sedih, ya, oleh sebab sayang tidak di rumah. Iya, anak-anak besar pun kepengen sama papa supaya sama-sama. Dan mudah-mudahan dengan kuasa Tuhan bisa menyentuh hati dia untuk jangan selalu tinggalkan anak-anak dan jangan selalu pergi keluar dari rumahnya. Memang ini tidak gampang, ini sangat berat, kita tahu. Kita sangat mempunyai prihatin terhadap yang menanyakan ini. Tapi tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap ada pengharapan. Ya. Pengharapan itu adalah sangat penting sekali. Bahkan ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa anjing, ya, yang hidup masih lebih bagus daripada harimau yang sudah mati. Ya. Jadi artinya masih ada harapan sementara masih hidup. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Ya, mudah-mudahan kembali boleh menolong, ya. Kita cukup prihatin, ya. Baik. Pertanyaan yang berikut, bagaimana menyembuhkan luka fisik dan mental yang ditimbulkan oleh orang tua? Ya, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Nah, faktor yang sangat penting untuk menyembuhkan adalah pengampunan. Ya. Jadi ampuni, ya, akan orang tua yang telah mempunyai keterbatasan di dalam pengetahuan, ya, sehingga telah menggunakan tangan untuk memukul dan sebagainya. Ya. Jadi pengampunan adalah faktor yang sangat penting. Sesudah pengampunan, kemudian ia tetap mengasihi akan orang tua, ya, memberikan perhatian, dan kalau orang tua masih hidup, ya, maka itu Anda bisa buat tindakan-tindakan yang memberikan pertolongan kepada orang tua. Orang tua menyadari bahwa mereka dikasihi. Oke. Jadi mengasihi orang, mengampuni orang, itu bukan hanya berguna untuk orang lain, tapi berguna juga untuk diri berguna sendiri. untuk Anda sendiri. Ya. Membuat Anda lebih sehat, mental Anda dapat lebih dewasa, ya. Kemudian mempunyai sifat pengampunan, ya, membuka rumah tangga kerohanian Anda dapat bertumbuh, ya. Kalau susah untuk mengampuni, pandanglah kepada Yesus. Ya. Jadi memandang kepada Yesus, ya, yang sudah mengampuni Anda berapa kali pun Anda bersalah, ya, ya. Pandang kepada Yesus dan Ia yang dapat mendoakan orang yang menganiaya dia. Ya. Jadi kalau kita susah mengampuni, pandang kepada Yesus, maka kasih sayang Yesus dapat tertanam dalam diri kita, dan kita siap untuk mengampuni akan orang tua atau siapa saja yang sudah melukai kita secara mental atau fisik, dan kita pun akan disembuhkan dengan sendirinya. Memang Amin. sangat susah. Iya. Oke. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya,
Bagaimana cara melupakan trauma masa lalu? Ini juga nggak mudah ya. Ini prinsipnya sama. Prinsip sama seperti pertanyaan sebelumnya. Trauma masa lalu ataupun luka fisik dan mental yang ditimbulkan oleh orang tua sama, hanya dengan kuasa pengampunan dari Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, pandang kepada Kristus, ya, belajar untuk mengasihi yang telah menyakiti kita, mengampuni mereka, buat kebaikan kepada mereka, maka ya trauma itu dapat sembuh, ya, berangsur-angsur. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Nah, pertanyaan berikut juga sudah masuk. Apakah salah jika orang tua meminta maaf? Nggak salah sih ya. Gimana Pendeta dan Ibu Pendeta? Tidak pernah salah. Sama sekali tidak salah. Malahan sering dikatakan bahwa ada yang katakan orang tua nggak pernah berbuat salah. Loh, kita kan masih manusia, kita masih bisa berbuat salah. Jadi kalau kita berbuat salah, kita harus rela untuk meminta maaf kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita pun tahu bahwa, oh, orang tua kita pun cukup rendah hati. Tapi kalau anak-anak lihat, wah, orang tua udah buat salah, tapi mengeraskan hati, malahan mengatakan bahwa itu tidak ada orang tua yang berbuat salah. Wah, nanti dia akan learn by modeling, bahwa nanti kalau dia jadi orang tua, dia nggak pernah mau minta maaf kepada anak-anaknya. Jadi ingat, ya, saya pernah cerita bahwa saya pun pernah minta maaf kepada cucu saya. Kepada Chelsea dan kita kalau kita salah. Ya. Kalau kami salah, kami katakan minta maaf. Ya. Jadi dan kami ajar mereka juga untuk belajar untuk minta maaf satu sama lain. Kalau mereka sudah salah, kadang namanya anak-anak, ya mereka bisa berbuat salah, ya. Kami ajar mereka untuk minta maaf satu sama lain. Ya. Jadi memaafkan adalah satu hal yang harus menjadi pola hidup kita, ya, yaitu memaafkan, meminta maaf dan memaafkan. Itu adalah harus menjadi pola hidup daripada setiap orang Kristen, dan tidak salah orang tua minta maaf kepada anak. Ya, itu justru memperkembang kita untuk mengekang kesombongan, mempertumbuhkan kerendahan hati, dan kerendahan hati dan mengasihi, mengampuni adalah tabiat yang Tuhan mau kita perkembang dalam hidup kita. Ini kan namanya obsesi hati, ya. Yaitu ya obrolan suami istri yang sehat dan rohani. Nah, jadi untuk rohani siap-siap atau harus siap untuk meminta maaf. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Ya, pertanyaan berikutnya kembali dari pemirsa. Apakah salah kalau kita menegur orang tua yang bersalah? Jika tidak, bagaimana cara yang tepat agar orang tua tidak tersinggung dan kita tidak berdosa? Ya, ini agak repot memang kalau ada satu suku bangsa di kita, orang Batak nih agak sulit ini ya. Bagaimana nih Pendeta dan Pendeta? Karena culture ya. Ya, kembali kekristenan itu bisa mengatasi segala budaya. Ya. Jadi prinsip kekristenan adalah ya bahwa kita mengasihi dan saling memaafkan. Ya. Dan itulah sebabnya kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 disebutkan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Dan apa artinya menutupi? Artinya memaafkan satu sama lain. Ya. Dan kalau seorang itu suatu hal yang salah, maka Anda harus memaafkan. Namun supaya jangan terjadi kembali, tidak salah. Kita tidak sebut menegur, ya. Atau kita sebutkan kalau dalam bahasa Inggris adalah istilahnya gentle reminder. Mengingatkan dengan lemah lembut, ya. Misalnya saya sedih loh papi, ya. Saya kok papi janji tetapi lupa, ya. Tapi misalnya tapi kami maafkan loh papi, ya. Tapi jangan diulangi lagi supaya papi, kami nggak kecewa. Ya, supaya anak-anak jangan kecewa. Papi kan rencana mau bawa kita semua misalnya untuk vacation, ya. Ya, padahal nggak jadi oleh sebab ada proyek bisnis yang baru. Oke. Jadi kami sedih loh, ya. Mudah-mudahan bisa diatasi kemudian lah, ya. Ya. Jadi
bicara lemah lembut, ya, bukan menegur tetapi mengingatkan, ya, dan tetap tunjukkan kasih sayang, ya. Biarpun dia punya janji itu tidak ditepati. Ya. Semuanya Baik. ditemong. Ya, ya. Jadi bolehlah kita ya, bukan menegur sih istilahnya ya, kita berpendapat lah dengan orang Gentle tua. reminder. Ya, gentle reminder. Thank you. Terima kasih Pendeta Ibu. Pertanyaan berikut. Mohon disampaikan pertanyaan saya ya Pak Bu. Oke, siap. Saya sering menyampaikan motivasi ke anak saya dengan membandingkan dengan anak orang lain yang lebih baik. Adakah cara lain selain itu? Oh, silakan Pendeta Ibu Pendeta. Kami pernah sebutkan dalam salah satu pembahasan, jangan membandingkan dengan anak orang lain. Ya. Kenapa? Ya, oleh sebab setiap anak itu berbeda. Ya, mungkin saja anak itu punya kecenderungan otak kiri, misalnya. Maksudnya, jadi dia bagus untuk matematika. Ya. Kemudian yang lain itu mungkin bagus, dia punya otak kanan, ya, bagus untuk bahasa. Kemudian oleh sebab dia satu anak matematikanya 10, ya, tetapi bahasanya hanya dapatkan 6, kemudian Anda menyalahkan kepada yang matematikanya dapat 6 tetapi bahasanya 10, dan Anda bandingkan, lihatlah dia dapat 10 dalam bahasa Inggris. Ya. Padahal beda. Beda, ya, anak itu bisa berbeda. Jadi sekarang ditanyakan bagaimana caranya, lihat ya apa yang dapat diperkembang dalam diri Anda. Ya. Apakah dia suka kepada hafalan-hafalan, ya? Apakah dia suka dalam matematika, ya? Jadi kalau dia suka kepada hafalan, misalnya dia suka kepada bahasa, dan Anda kebetulan dokter dan mau anak jadi dokter, Anda mau paksa, kadang-kadang lihatlah sana dia bagus bisa jadi dokter, ya. Padahal dia punya bakat bukan untuk jadi dokter, bahasa dia bisa ambil doktor di dalam bahasa. Ya. Jadi kita tidak bisa bandingkan, ya, setiap anak itu mempunyai ya bakatnya masing-masing, bakat yang berbeda, ya. Mungkin juga dia bagus di dalam bidang olahraga, bidang dalam olahraga, jadi menonjol. Jadi berkembanglah talenta dan sebagainya dalam suatu bidang yang sesuai dengan minat dan bakat. Itu satu perkara yang sangat penting, ya. Yaitu minat dan bakatnya, ya, supaya dia dapat berkembang sampai semaksimal mungkin. Jadi jangan bandingkan. Ya, karena itu sama sekali adalah suatu kesalahan yang terbesar. Kita lihat banyak keluarga yang dimana bapak mamanya bilang, tengoklah itu kakak kamu itu jagoan kali, bagus kali. Jadi dia jadi minder, sehingga sudah besar pun sudah ini akhirnya tidak bisa bikin apa-apa. Sebab kalau kita tetap melihat akan kejelekan daripada anak ini tidak akan berkembang. Tapi kita fokus akan dia punya kebaikan. Suka bahasa, teruskan bahasa. Biarlah dia menjadi linguistik, ya. Kalau ini suka ini, biarlah teruskan dia main sepak bola lah, atau main badminton lah, atau apa. Mungkin dia senang kepada exercise, ya. Ya, jadi perkembangan secara badan. Ya. Jadi berkembang anak-anak sesuai dengan bakatnya mereka masing-masing. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Kalau sudah minder, itu bahaya. Ya. Dia punya nilai diri rendah. Dan dia tidak bisa berhasil. Akhirnya kan, buat apa lagi saya belajar? Saya sudah bodoh kok. Ya, sebab orang itu kan, lihatlah orang itu bagus, kamu ini bodoh sekali. Jadi dia rasa bodoh. Padahal dia punya bakat untuk sesuatu yang lain, ya. Jadi akibatnya dia tidak berkembang, dan kalau sudah mempunyai nilai diri yang rendah, dia mempunyai kompensasi yang buruk untuk mendapatkan satu supaya dia dikenal, dia buat kenakalan. Ya. Nah, ini sangat berbahaya. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Iya, bagus sekali ya. Iya. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Saya punya saudara yang umurnya cukup jauh
dari saya, pendeta. Jadi saya ingin merubah sedikit cara didikan orang tua saya dengan beberapa nasihat yang pendeta dan ibu pendeta berikan selama ini. Tapi orang tua tidak begitu menerima. Saya harus bagaimana, pendeta? Oh, ini salah satu hati obsesi hati juga rupanya. Terima kasih nih yang bertanya ya. Iya. Oke. Silakan, Jadi pendeta. bagaimana caranya? Yang pertama, maafkan orang tua, ya. Kemudian, ya, doakan orang tua. Yang ketiga ialah, ya, sabar untuk mengingatkan orang tua, ya. Orang tua sudah sangat, artinya namanya orang tua, ya. Jadi sudah terbiasa dengan cara tersebut, ya. Jadi dengan itu tidak mudah untuk berubah, ya. Jadi ingatkan dengan kasih sayang, ya. Katakan, Pak, ya, sekarang caranya sudah bukan begitu, Pak, ya. Lihatlah, sesuai dengan obsesi hati, ya. Jadi harus begini, Pak. Ya, ini coba lihat penelitian yang terjadi, Pak. Ya, jadi dengan penuh kasih sayang, berikan gentle reminder, kemudian jangan putus asa, apalagi kalau ini Bapak. Bapak ini tidak bisa dikasih tahu satu kali. Ya, harus berkali-kali, ya. Jadi sabar saja, tetapi konsisten. Ya, konsisten. Dan kemudian bukan saja kita katakan bahwa ini berdasarkan obsesi hati, tapi ini ada berdasarkan prinsip-prinsip yang telah kita dapat bacakan dalam Alkitab. Dan roh nubuat. Iya. Iya. Jadi memang kalau kita mau supaya kita aman, ikutlah prinsip ini. Jangan kita pandai-pandaian. Kalau kita pandai-pandaian, justru kita akan menemui kegagalan. Jadi bukan omongan kita berdua di dalam obsesi hati ya, tetapi adalah firman Tuhan. Baik, terima kasih pendeta dari pendeta untuk jawabannya. Ya itu memang pada dasarnya seperti itulah ya, bahwa ini adalah diilhamkan dari tulisan firman Tuhan lah ya, dan disampaikan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntara. Jadi itu harusnya bisa. Baik, pertanyaan berikut. Sebelumnya saya minta maaf pada pemirsa Hope Channel karena saya harus menyebutkan salah satu hari suci, salah satu denominasi yang ada. Tapi saya harus bacakan pertanyaan ini. Selamat malam Hope Channel. Maaf, boleh saya mengajukan satu pertanyaan saja? Ya, boleh. Apakah boleh suami saya terus bekerja di hari Sabat? Saya sudah tegur suami, tapi suami bilang kita masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan bagaimana kira-kira solusinya ya? Harus pindah kerja atau bagaimana? Terima kasih. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Baik, hari Sabat adalah hari sukacita oleh sebab kita bersekutu dengan Tuhan, ya, dan bersekutu satu sama lain, ya. Jadi kita harus merasakan nikmat daripada Sabat, ya. Dan nikmat daripada Sabat itu lebih besar daripada hanya berkat materi. Ya. Jadi sampaikan kepada suami, ya, bukan dengan tegur, ya. Ya. Bukankah kerohanian kita itu lebih penting daripada materi? Ya. Kemudian kebutuhan selamanya ada, tetapi kebutuhan itu adalah sesuatu perkara yang relatif. Ya. Jadi banyak kebutuhan yang tidak dapat ditunda, ya. Tetapi bukankah kebersamaan itu pun lebih berharga, ya? Kebahagiaan untuk datang ke gereja sama-sama itu lebih berharga daripada uang, ya. Jadi bersama-sama dengan keluarga, ya, datang ke gereja. Jadi menekankan tentang berkat-berkatnya, ya, daripada hari Sabat, ya. Kemudian jangan khawatir sebab, ya, banyak sekali orang yang bekerja 6 hari, artinya bekerja 5 hari, dapat berkatnya lebih besar daripada yang bekerja 7 hari. Oke. Nah, sebab kita harus ingat, sadarkan bahwa Sabat itu dibuat untuk kebaikan kita. Yaitu di mana kita harus beristirahat. Salah satu kita sudah terangkan bagaimana kehidupan yang penuh dengan ketegangan itu akan memendekkan kehidupan kita. Jadi Sabat diberikan adalah untuk menjadi stress free day, ya. Jadi kalau tidak kita
mengikutinya, maka sebenarnya kita sendiri yang rugi. Jadi dalam laporan yang diberikan oleh majalah National Geographic, Geographic, ya. Jadi kenapa orang-orang Advent di Loma Linda dikatakan bahwa mereka punya umur bisa lebih dari 100 tahun, ya banyak. Kemudian disebutkan salah satu adalah mereka pelihara hari Sabat sebagai hari berbakti dan mereka bebas dari stres. Sebab stres adalah penyebab daripada kematian, penyakit jantung adalah penyebab yang pertama daripada kematian di Amerika. Jadi buat apa banyak artinya dana padahal stres, jadi kesehatan juga menurun dan sebagainya, ya. Jadi biarlah kita berbakti sama-sama. Kalau memang tidak ada memang harus untuk bekerja di pekerjaan itu, maka ya salah satu solusi adalah mencari pekerjaan yang lain yang bebas bekerja pada hari Sabtu. Kalau tidak bisa ya kerja di rumah. Ya. Sekarang ini banyak pekerjaan di rumah, ya. Salesman juga bisa dilakukan di rumah, ya. Gunakan itu Zoom, gunakan itu WA, banyak pekerjaan yang dapat dibuat, ya, yang dilakukan di rumah, ya. Mudah-mudahan ini bisa menolong, ya, kepada yang bertanya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Mudah-mudahan jawaban yang telah diberikan Pendeta dan Ibu Pendeta ini boleh bermanfaat bagi para pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada di rumah dan juga boleh membuat satu perubahan bagi rumah tangga yang mendengarkan episode kali ini, ya Pendeta. Tapi karena waktu kita sudah habis Pendeta, jadi kita stop pertanyaannya. Jadi kita akan langsung ke closing statement dari Pendeta Kuntaraf. Silakan Pendeta. Tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Masalah selamanya ada. Namun jangan ambil keputusan pada saat kita ada masalah. Jangan emosional. Ya, berdoa kepada Tuhan, tunggu kemudian suasana itu bisa berubah. Yang tadinya tidak bahagia, akhirnya bisa jadi sangat berbahagia. Ya, dan dalam hal ini ingat, datang kepada Tuhan, ya, berkembang akan kasih sayang. Ya, sebab lebih dekat dengan Tuhan, lebih sayang satu sama lain, lebih rendah hati satu sama lain, dan menyebabkan hubungan itu bisa bertumbuh terus, ya, memberikan kebahagiaan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan ini presentasi bagaimana hebatnya keluarga bermasalah. Kami tetap mempunyai harapan dalam Tuhan. Biarlah kami masing-masing, keluarga maupun para pemirsa selalu bergantung pada Tuhan, memegang prinsip-prinsip Alkitab, sehingga biar bagaimanapun kelutnya rumah tangga kami tetap dapat hidup dengan lebih berbahagia. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini di nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya dan juga jawabannya ya pada malam hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di Senin depan, di episode berikutnya, di Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Terima kasih Pendeta. Sampai jumpa lagi. Pendeta dan Ibu. Tuhan berkati semua pemirsa, Tuhan berkati. Baik. Saat ini kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandaheng. Dian, kami persilahkan. Keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampo Sitorus yang telah memandu acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah memberikan nasihat dan tips yang begitu menarik kepada kita semua. Saya yakin ini bukan hanya untuk suami, istri, ataupun orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870 atau melalui sosial media Hope Channel Indonesia di YouTube ataupun Facebook. Anda juga bisa mengunjungi YouTube channel Obsesi Hati.
dan Anda bisa mencari episode mana yang Anda ketinggalan. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia, baik siaran langsung, program reguler, ataupun tayangan pendek yang Anda bisa saksikan melalui website kami di hopechannel.id. Anda bisa menyaksikannya selama 24 jam. Dan pastikan Anda juga mengunduh aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget Anda melalui App Store ataupun Play Store, sehingga Anda kemanapun Anda pergi, Anda bisa menyaksikan Hope Channel Indonesia. Sahabat The Hope Channel juga sangat terbuka dalam menerima setiap permohonan doa, ucapan syukur, dan juga pertanyaan serta topik apa yang akan dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Hubungi kami melalui nomor yang ada tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangendahing dan seluruh partisipan dan kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.